Langit malam itu kelam, tanpa bintang. Angin berdesir pelan, membawa bau anyir yang menyusup hingga ke tulang. Dika, pemuda desa yang pendiam dan jarang bergaul, baru saja pulang dari ladang. Ia menemukan sebuah kotak kayu tua tergeletak di depan pintu rumahnya. Dengan penasaran, Dika membukanya. Di dalamnya terdapat setangkai bunga melati segar dan secari kertas bertuliskan, "Aku menerimamu. Temui aku di bawah pohon beringin tengah malam ini." Dika mengernyit. Ia tak merasa melamar siapapun, tapi entah mengapa dadanya berdebar keras, seperti ada yang memanggilnya dari dalam kegelapan. Malam itu, ia berjalan menuju pohon beringin keramat di pinggir hutan. Udara menjadi lebih dingin dari biasanya. Burung hantu melolong dari kejauhan. Ketika sampai di bawah pohon, sosok perempuan berbaju putih dengan rambut terurai panjang muncul dari balik kabut. Wajahnya pucat, senyumnya merekah, namun matanya hitam pekat. "Namaku Ratih," bisiknya lembut. "Mulai malam ini, kau adalah suamiku." Dika tak bisa bergerak. Suara itu begitu menenangkan. Namun tubuhnya gemetar hebat. Dari bibir perempuan itu meluncur suara tawa kecil, nyaring dan menggema, memecah sunyi malam. Dan dari dalam pohon beringin terdengar isak tangis dan suara-suara berbisik, seolah menyambut datangnya sebuah pernikahan terkutuk. Setelah malam pertemuan di pohon beringin, Dika tak pernah sama lagi. Setiap malam, suara tawa Ratih menggaung di kamarnya. Meski tak ada siapapun di sana, bunga melati bermekaran tiba-tiba di pekarangan rumahnya. Meski sebelumnya tak pernah ditanam. Keesokan harinya, Dika bangun dengan bekas cincin hitam di jari manisnya. Ia mencoba melepaskannya. Namun semakin ditarik, jari itu terasa seperti terbakar. Ia panik, tapi tak ada yang bisa ia lakukan. Desa mulai diguncang keganjilan. Anak-anak melihat wanita berbaju putih menari di sawah tengah malam. Ternak mati mendadak, darah segar menetes dari mulut mereka. Penduduk mulai curiga, dan bisik-bisik mulai terdengar. Dika bermain dengan setan. Malam berikutnya, Ratih muncul kembali di kamar Dika, berdiri di ujung ranjang. Wajahnya kini lebih jelas, cantik, namun tanpa nyawa. Mata hitamnya menatap lekat. "Kita telah menikah, Dika," bisiknya, dingin seperti angin kuburan. "Jiwamu kini terikat, dan kau harus menepati janji." "Janji apa?" tanya Dika gemetar. Ratih menyeringai. Dari mulutnya mengalir darah hitam pekat. "Untuk selalu bersamaku, hidup dan mati." Tiba-tiba, lampu padam, suara derak kayu terdengar di seluruh rumah. Disusul tawa menyeramkan, dan di dinding kamar tertulis dengan darah, "Malam pertama akan segera tiba." Malam itu turun dengan cepat. Awan menutupi bulan, dan langit terlihat lebih gelap dari biasanya. Dika duduk gemetar di dalam kamarnya. Di luar, suara gamelan samar terdengar, seolah berasal dari dalam hutan. Aroma melati menyengat memenuhi udara. Jam menunjukkan pukul 12 lewat. Udara mendadak membeku. Pintu kamar terbuka dengan sendirinya, mengeluarkan suara berderit panjang. Ratih berdiri di sana, mengenakan kebaya putih yang kusam dan berlumuran tanah. "Sudah saatnya, suamiku," ucapnya lirih. Dika ingin berteriak, namun mulutnya seolah terkunci. Tubuhnya kaku, tak bisa bergerak saat Ratih melayang masuk dan duduk di sampingnya. Tangan dinginnya menyentuh pipi Dika, membuat kulitnya membiru seketika. "Aku sudah menunggumu selama puluhan tahun. Kini kau milikku," ucapnya sambil tersenyum dengan gigi yang menghitam dan runcing. Tiba-tiba, lilin di sudut kamar menyala sendiri. Bayangan Ratih terlihat besar dan menyerupai sosok mengerikan. Rambut menjuntai sampai lantai, matanya bolong, dan perutnya robek
dengan darah menetes deras. Ia mencium kening Dika. Darah mengalir dari hidung pemuda itu. Tak ada jalan kembali. Bisik Ratih. Tirai kamar menutup rapat. Gamelan berhenti dan jeritan Dika menggema hanya sekali. Sebelum sunyi kembali menyelimuti rumah itu. Pagi harinya, tubuh Dika lemas. Di lehernya ada bekas ciuman kehitaman. Dan suhu tubuhnya dingin seperti mayat. Ibunya panik melihat keadaan Dika yang tak bisa bicara dan matanya memandang kosong. Ini bukan sakit biasa, bisik ibunya pada tetangga. Ada yang ganggu anakku. Warga mulai resah. Di desa itu terdengar tangisan perempuan setiap malam dari arah hutan. Anak-anak rasukan menyebut nama Ratih dengan suara parau. Ayam bertelur darah. Pohon melati tiba-tiba tumbuh di depan rumah warga yang tak bersalah. Dika sendiri mulai dihantui mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia berada di sebuah kamar pengantin penuh darah. Ratih duduk di ranjang, menenun rambutnya sendiri yang tak habis-habis, sambil menyanyikan lagu Jawa yang pelan namun mengerikan. Setiap bangun, tubuh Dika luka-luka. Kuku panjang menggores dadanya, tapi tak ada satupun orang yang percaya jika itu ulah makhluk halus, kecuali satu orang, Pak Danu, dukun tua di ujung desa, mendatangi Dika. Anak muda, kau sudah melangkah ke dunia yang bukan milikmu. Menikah dengan kuntilanak, artinya menyerahkan hidupmu dan nyawa orang-orang di sekitarmu. Dika mencoba bicara, tapi lidahnya terasa keluh. Pak Danu menatap tajam dan berkata, "Kalau kau tak memutus perjanjian itu, kau akan jadi mayat hidup sebelum malam Jumat Kliwon tiba." Sejak kedatangan Pak Danu, Dika mulai sedikit sadar dari pengaruh gaib itu. Namun setiap kali ia mencoba melawan, sesuatu selalu menghantuinya lebih kuat. Salah satunya, bayangan di cermin kamarnya. Cermin itu mulai memantulkan sosok perempuan berbaju putih yang berdiri di belakang Dika. Bahkan saat tak ada siapa-siapa. Kadang sosok itu menangis, kadang tertawa, dan kadang berdarah dari mata. Suatu malam, Dika tak tahan dan memecahkan cermin itu dengan batu. Tapi pecahannya menyebar di lantai. Dan dari setiap pecahan itu, wajah Ratih muncul, menyeringai dan berbisik, "Kau milikku, Dika, kau tak bisa lari." Tubuh Dika jatuh ke lantai, kejang. Saat ia sadar, malam telah larut. Di depan tempat tidurnya, duduk Ratih dengan gaun pengantin putih berdarah. Tangannya menggenggam bunga melati layu. "Besok malam Jumat Kliwon," ucapnya lembut namun mengancam. "Malam resepsi kita, akan kutunjukkan tempat kita tinggal selamanya." Dika menjerit, tapi jeritannya tak terdengar siapapun. Suaranya lenyap di udara, seolah terhisap sesuatu yang tak kasat mata. Dari balik pintu, ibunya mendengar suara gamelan lagi. Kali ini lebih keras dan lebih cepat, seperti iringan pesta neraka. Malam Jumat Kliwon pun tiba. Langit gelap tak biasa. Petir menyambar tanpa hujan. Udara terasa lebih berat, seperti ada yang menekan dada. Desa mendadak sunyi. Tak ada suara jangkrik, tak ada angin. Hanya satu suara yang menggema. Gamelan mengalun dari arah hutan. Dika, dengan langkah tubuh seperti dikendalikan sesuatu, berjalan keluar rumah. Matanya kosong, tangan gemetar, namun tak bisa menahan langkahnya. Pak Danu yang sejak sore sudah mengawasi, mengikuti dari kejauhan sambil membawa tas kain berisi benda-benda pusaka. Di tengah hutan, di bawah pohon beringin, puluhan sosok berpakaian putih berdiri melingkar. Wajah mereka rusak, ada yang tanpa mata, ada yang lidahnya menjulur panjang, ada pula yang kepalanya terbalik. Di tengah lingkaran itu berdiri Ratih. Ia tersenyum bahagia melihat Dika datang. "Pengantin pria kita telah datang," serunya. Para makhluk itu bersorak.
Suaranya seperti gesekan logam berkarat. Tiba-tiba tubuh Dika terangkat ke udara. Darah menetes dari hidung dan mulutnya. Ratih membuka kedua tangannya, dan dari tubuhnya keluar bayangan hitam pekat yang berputar mengelilingi Dika. Pak Danu segera melempar garam dan bacaan doa ke arah mereka. Teriakan memekakan telinga terdengar dari segala arah. Bayangan hitam menjerit. Ratih menoleh. Wajahnya berubah mengerikan. Matanya menyala merah. "Manusia tua sialan, ini malam kami," teriaknya. Pak Danu tahu, malam itu bukan sekadar pernikahan. Itu adalah malam pengorbanan. Pak Danu menggenggam keris pusaka erat-erat. Mulutnya tak berhenti melantunkan doa-doa pelindung. Bayangan-bayangan hitam mulai mendekat, melayang cepat seperti kabut berbentuk manusia. Mereka berteriak kesakitan setiap kali mendekat Pak Danu, seolah cahaya dari doa itu membakar mereka. Dika masih tergantung di udara. Matanya mulai memutih, mulutnya terbuka, mengeluarkan suara yang bukan miliknya. Suara berat, seperti dari dasar bumi. "Aku menyerahkan diriku." "Tidak, Dika, lawan!" teriak Pak Danu. Tapi Ratih hanya tertawa. "Jiwanya sudah menjadi milikku. Kau terlambat." Dalam sekejap, tanah di bawah beringin merekah. Dari lubang itu keluar tenggen-tenggen hitam, menarik tubuh Dika perlahan-lahan. Ratih berjalan mendekat, mencium kening Dika untuk yang terakhir kali. Pak Danu menghunus keris, menusukkannya ke tanah dengan satu teriakan keras. Api menyambar dari pusat lingkaran, membakar akar beringin tua. Sosok Ratih menjerit keras, tubuhnya meleleh seperti lilin. Para hantu lainnya ikut menjerit dan lenyap satu persatu. Tanah berhenti merekah. Dika jatuh tersungkur, tak sadarkan diri. Pak Danu mendekat. Tubuhnya lemah. Ia tahu ritual pemutusan itu hanya sementara. Jika tidak segera diselesaikan, Ratih akan kembali, dan kali ini lebih kuat. Malam purnama berikutnya, gumam Pak Danu, semuanya akan terulang, kecuali ikatan itu diputus di tempat asal kutukannya. Dika akhirnya sadar, tapi tubuhnya sangat lemah. Di sekelilingnya hanya ada bau hangus dan tanah berdebu. Pak Danu membopongnya pulang dan menyuruhnya beristirahat. Namun malamnya Dika kembali mimpi buruk. Ratih memanggilnya dari balik kabut tebal, berdiri di depan sebuah rumah tua berlumut dengan suara menggemakan. "Temui aku di tempat kita berasal." Esoknya, Pak Danu menjelaskan bahwa kutukan Ratih berasal dari tempat ia mati secara tragis. Rumah tua di pinggir hutan yang telah lama ditinggalkan. Konon, rumah itu adalah tempat Ratih dibunuh oleh calon suaminya sendiri malam sebelum pernikahan mereka. Jiwanya terikat dendam, jelas Pak Danu, dan dia butuh pengganti, seorang pria yang bersedia menikah dengannya. Dika, walau ketakutan, sadar bahwa hanya dia yang bisa memutus ikatan ini. Mereka pun menuju rumah tua itu menjelang senja. Rumah itu berdiri miring, dikelilingi ilalang tinggi. Pintu depannya terbuka perlahan, seolah menyambut mereka. Di dalam, suasana mencekam. Dindingnya penuh coretan darah. Foto pernikahan Ratih tergantung miring. Wajah prianya disobek habis. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Pintu menutup sendiri dengan keras. Dan di lorong rumah yang gelap, Ratih berdiri, mengenakan kembali kebaya putihnya. Dengan mata yang menyala merah. "Kau datang, suamiku," bisiknya. Langkah Dika terasa berat saat memasuki rumah itu. Dinding yang lembab terasa bernapas, dan lantainya mengeluarkan bunyi nyaring setiap diinjak. Ratih melayang perlahan ke arahnya. Gaunnya berlumur tanah, rambutnya menjuntai seperti akar pohon mati. "Tempat ini saksi ikatan kita," ucapnya sambil menunjuk altar tua di tengah ruangan. Di atasnya terdapat kerangka manusia mengenakan pakaian pengantin pria.
Pak Danu berdiri di belakang Dika, menggenggam seikat bunga 7 rupa dan botol berisi air kembang. Ia mulai membacakan doa, tapi angin tiba-tiba memadamkan semua cahaya. Suara gamelan kembali terdengar. Kali ini lebih cepat dan kacau. "Jangan ganggu pernikahanku," teriak Ratih. Suaranya berubah parau dan menggema. Tiba-tiba, dinding rumah berdarah. Dari sela lantai, tangan-tangan busuk mencoba meraih kaki Dika. Pak Danu cepat-cepat menyiram air kembang ke arah Ratih, membuat sosok itu menjerit dan mundur. Tapi tak cukup. Dika melihat kerangka di altar. Nalurinya mengatakan, itu calon suami Ratih yang dahulu mengkhianatinya. Dengan gemetar, Dika ambil tulang tengkoraknya dan melemparkannya ke api kecil yang dibawa Pak Danu. Jeritan Ratih mengguncang seluruh rumah. Bayangannya berkedut-kedut, meleleh di udara. Ia merangkak ke arah Dika, memohon tolong. "Jangan tinggalkan aku lagi." Namun, api sudah menjilat seluruh altar. Dan dari api itu, terdengar suara lelaki. "Maafkan aku, Ratih." Ratih terdiam, lalu lenyap dalam nyala api. Api padam dengan sendirinya. Rumah tua itu mendadak sunyi, seperti tak pernah dihuni siapapun. Dika terduduk lemas, tubuhnya dingin dan keringat mengucur deras. Pak Danu memapahnya keluar sebelum bangunan itu runtuh, perlahan seolah tugasnya sudah selesai. Namun belum sampai di ujung hutan, angin dingin kembali berhembus. Dika berhenti melangkah. Di antara pepohonan, Ratih muncul sekali lagi. Kali ini, wajahnya tak semengerikan sebelumnya. Ia tampak seperti gadis biasa, tapi dengan mata sendu dan gaun putih berkibar tenang. "Aku belum bisa pergi," katanya pelan. "Jiwaku masih terikat karena satu hal belum diselesaikan." Pak Danu menggertakkan gigi. "Apalagi yang kau inginkan, Ratih?" Ratih menatap Dika. Dia harus mengucapkan sendiri perpisahan itu dengan hatinya. Dika menatapnya, mata berkaca-kaca, meski makhluk itu membawanya ke ambang kematian. Di hatinya ada perasaan ganjil antara kasihan dan ikatan aneh yang tak bisa dijelaskan. Dengan gemetar, Dika berkata, "Aku ikhlas melepasmu, Ratih. Aku bukan milikmu, dan kau juga bukan milikku. Pergilah dan temukan tenangmu." Ratih tersenyum, lalu perlahan-lahan tubuhnya memudar. Dari ujung gaunnya hingga ke helaian rambut terakhir, ia menghilang tanpa suara. Hanya menyisakan kelopak melati yang jatuh perlahan ke tanah. Pak Danu menghela napas. Semoga ini akhir dari segalanya. Namun Dika tahu, sesuatu dalam dirinya telah berubah dan keheningan malam itu terasa. Belum sepenuhnya damai. Hari-hari berlalu dan kehidupan di desa perlahan kembali normal. Gamelan tak lagi terdengar tengah malam. Melati tak lagi tumbuh sembarangan. Tapi bagi Dika, malam tetap mencekam. Setiap ia memejamkan mata, ia merasa diawasi. Suatu malam, ia menemukan sebuah luka bakar kecil di jari manisnya, tepat di bekas tempat cincin kutukan Ratih pernah melingkar. Luka itu membentuk lingkaran gelap yang tak bisa hilang, seolah menandakan bahwa ikatan itu belum sepenuhnya terputus. Pak Danu kembali mengunjungi Dika. "Kutukan seperti ini tak mudah lenyap," katanya serius. "Kau mungkin telah membebaskan Ratih, tapi jiwa yang pernah bersatu meninggalkan bekas." Dika terdiam. Ia merasa ada yang mengikuti langkahnya setiap kali berjalan sendirian. Cermin di kamarnya kembali memantulkan bayangan samar di belakangnya. Bahkan, suara lembut Ratih kadang terdengar memanggil dalam mimpinya. Suatu malam, seekor burung hantu jatuh mati di halaman rumahnya. Di paruhnya, terselip bunga melati segar. Dika menggigil, mengenali tanda itu. Ia sadar, mungkin ia bukan lagi sekadar korban, tapi penerus dari warisan kelam yang belum sepenuhnya padam. Jika suatu saat dia kembali,
Aku harus siap, gumamnya. Dan di bawah cahaya bulan, bayangan perempuan berambut panjang tampak sekilas. Berdiri di atap rumah, menatap ke dalam kamar Dika. Malam kembali terasa asing. Dika mengunci semua pintu dan jendela, tapi hawa dingin tetap menyusup masuk ke dalam rumah. Lilin yang ia nyalakan tiba-tiba padam sendiri. Di dinding, bayangan perempuan muncul tanpa sumber cahaya. Kali ini tak hanya suara, tapi juga bisikan di telinganya. Kau belum benar-benar milikku. Dengan gemetar, Dika mengambil keris warisan Pak Danu dan bunga 7 rupa. Ia berdiri di tengah kamar, melingkari dirinya dengan garam, mencoba bertahan. Namun angin mendobrak jendela. Melati beterbangan masuk bersamaan dengan aroma anyir darah. Tiba-tiba Ratih muncul. Bukan lagi dengan gaun pengantin, tapi dalam wujud mengerikan. Matanya bolong, wajahnya membusuk, dan dari perutnya menjuntai tali pusar yang terbakar. Kenapa kau tinggalkan aku, Dika? Bukankah kau berjanji akan jadi suamiku selamanya? Suara itu menggema, bercampur jeritan jiwa-jiwa lain yang terperangkap. Dika bersujud, berteriak lantang sambil menancapkan keris ke tanah. Aku tidak pernah mencintaimu. Kau bukan istriku. Aku membatalkan semuanya. Suara petir mengguncang bumi. Tanah di bawah Dika merekah. Cahaya menyilaukan muncul dari dalam. Ratih menjerit kesakitan. Tubuhnya tercabik seperti robekan kain. Arwah-arwah lain ikut terangkat, terhisap ke dalam cahaya, hingga akhirnya sunyi. Ratih lenyap. Bunga melati gosong. Lilin menyala kembali. Dika terduduk lunglai. Kini ia tahu ikatan telah benar-benar putus. Tapi hidupnya tak akan pernah sama lagi. Karena sekali pernah menikah dengan kuntilanak, selamanya akan diingat dunia gaib. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Dika memutuskan meninggalkan desa. Rumahnya ia tinggalkan kosong, dan tak ada satupun warga yang berani mendekat. Rumor tentang pernikahannya dengan makhluk halus menyebar hingga ke desa tetangga. Rumahnya disebet-sebet sebagai rumah pengantin arwah. Dika menetap di kota kecil di seberang provinsi. Ia hidup tenang, bekerja sebagai penjual buku bekas, dan tak pernah menyebut masa lalunya kepada siapapun. Namun, setiap malam Jumat Kliwon, ia selalu bermimpi. Duduk di pelaminan, di samping kursi kosong yang bersimbah darah. Suatu malam, seorang gadis muda datang ke tokonya. Ia berambut panjang, mengenakan gaun putih, dan membawa setangkai melati segar. Tatapan matanya kosong, senyumnya samar. Buku tentang pengantin kuno masih ada? Tanyanya. Dika menelan ludah. Ia tahu aroma itu. Ia tahu suara itu. Dan ketika ia menoleh kembali, gadis itu sudah tak ada. Di tempatnya berdiri, hanya tertinggal kelopak melati yang perlahan menghitam. Kutukan itu belum benar-benar pergi. Ratih telah menghilang dari dunia, tapi mungkin jiwanya masih mencari satu hal, cinta yang bersedia mati bersamanya.